أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علمه القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضعها الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار صدق الله العظيم. Alhamdulillah, amin. Ada yang ngaminin guys ya, semoga doa-doa kita diijabah, dikabulkan, diberikan tercapai lah. Dan alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan keberkahan, kenikmatan, segala kenikmatan buat kita, sehingga pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, khususnya saya bisa bertatapan ya, bertahfiz, bertadabur bersama di surat Ar-Rahman, sama-sama mengeksplor surat Ar-Rahman dari ayat 1 sampai yang tertahfiz ya, ayat ke-14. Dan jangan lupa ya guys, di like, di komen, di share ya, biar saya lebih gacor lagi guys. Di share ya, di subscribe kalau perlu ya, demi apa? Demi tegak ya, kukuhnya kalimat tilah ya. Kita bersama-sama mensosialisasikan tadabbur ya. Mudah-mudahan dengan bertatapan ini kita semakin dipandaikan oleh Allah untuk menunaikan tugas suci ya, ialah hak dan kewajiban tiap-tiap mujahid yang menggalang agama Allah. Kalau kata orang yang merasa lebih pandai, kamu prestasinya apa? Prestasinya apa? Biarkan saja ya, toh kafilah tetap berlalu.
Toh kafilah tetap berlalu ya, apapun latar belakang kita, mau apapun itu gitu, mau dari yang bertitel A sampai Z ataupun yang tidak bertitel, bagi Allah itu mah cuman sekedar label gitu ya. Yes. Yang jelas ya, Berprestasi niatan dulu katanya, baru ngomong katanya. Jadi itu ya, kita bersyukur kepada Allah dengan beralhamdulillah, dan puji syukur, salam kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang ya kita memberikan sebuah penghormatan ya. Sholawat itu memberikan satu kekaguman ya, penghormatan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah berhasil mengemban amanah Allah, dan juga sebagai suri teladan untuk kita selama kita mengarungi kehidupan dunia. Dan untuk itu kita berfatihah untuk usul summa ila hadrati Nabiul Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian dilanjutkan dengan tadabbur ya. Tentu saya senantiasa tetap bersemangat untuk bertadabbur agar ku anfusakum wa ahlikum nar ya, agar diri saya pribadi dan keluarga dan kita semua terselamatkan dari kobaran api neraka. Dan kita masuk ke tadabbur ya. Di ayat 1, Rahman yang Maha Pemurah, kata Allah ya. Aku, kata Allah, ini aku ya, alamal Quran yang telah mengajarkan Al-Quran, yang telah membuat sebuah ketentuan lah gitu ya, yang telah membuat sebuah ketentuan, membuat mizan ya, Quran ya. Jadi mizan itu ya, bahasa lain dari Quran ya mizan gitu, neraca, ketentuan. Ya, Quran itu adalah ketentuan. Khalaqal insan, menciptakan manusia. Quran ya sebagai sistem gitu ya. Sistem. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia tuh guys ya, Allah sudah membuat konsep dulu gitu. Jadi sebelum manusia diciptakan, Allah udah alamal Quran gitu. Allah udah punya konsep. Udah punya konsep berkehidupan. Nah, ya. Yang kemudian Allah maktubkan di dalam Al-Quran, sehingga kemudian menciptakan manusia.
kita ini semuanya. Walaqul insan alamahul bayan, dan mengajarkan dan memandaikan kita agar pandai bicara, guys ya. Maka dengan pandai bicara itu Allah berikan mulut ya. Allah buatkan mulut di wajah kita agar bisa berbicara, berkomunikasi, berdialog, bertausiah, berkhutbah, kemudian berdakwah gitu ya. Ya, maka Allah berikan mulut Allah agar kita mampu menginformasikan berita-berita Quran ke seluruh ya manusia tanpa terkecuali, guys. Mau dia latar belakangnya Islam ataupun tidak Islam, mau dia Kristen kek, Buddha, Hindu kek, mau dia punya Tuhan kek atau tidak punya Tuhan kek, sampaikan Quran ke mereka ya. Namun wasawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Memang juga ada kata Allah mereka-mereka yang telah disampaikan, yang tadinya mereka tidak beriman, setelah disampaikan mereka tidak akan beriman juga gitu. Jadi innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasya rahmana bil ghaib. Sesungguhnya kita menyampaikan kepada berita-berita Quran ini kepada mereka yang yakin sama Allah yang enggak kelihatan kata Allah. Yang ghaib. Dan itulah dan innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasya rahmana bil ghaib. Fabashirhum bimaghfirati wa ajrin. Sampaikan Quran. Mana Qurannya ini? Salah satunya di surat Ar-Rahman. Salah satunya surat ayat Alamahul Bayan. Ya. Jangan sampai kita salah berujar ya, salah berkata-kata. Jangan sampai kita salah bertutur kata, bertutur ya. Bertutur tinular ya. Tutur tinular itu sambung menyambung, menyampaikan. Dari semenjak zamannya Nabi Adam sampai sekarang, berkat bertutur tinular, maka pada saat ini ya Quran tetap ada di tengah-tengah kita karena bertutur tinular, karena pandai bicara. Allah sudah memberikan mulut ya, dilengkapi hidung, dilengkapi mata, ada kemudian pikiran, otak, ada jiwa, hati, perasaan, semua ya sudah sangat lengkap ya, fitur yang Allah berikan buat kita agar kita mampu menjalankan konsep Al-Quran ya guys ya. Terus makanya jangan salah pilih gitu. Jangan salah pilih ya. Nah, semua kita nih mesti berbayan ya, berdakwah, tapi dakwahnya bukan ke yang lainnya. Dakwahnya apa? Menyampaikan Quran, menyampaikan konsepnya Allah, agar konsepnya Allah bisa
diterapkan dalam kehidupan dunia, kehidupan kita. Itu guys. Jadi di ayat selanjutnya asamsu wal qamaru bihusban. Oh, demi waktu sebenarnya Allah ciptakan matahari, bulan, ada bilangan waktu gitu ya, ada bilangan waktu tahun, ada bilangan waktu bulan. Ketentuan-ketentuannya termasuk Ramadan ya, Ramadan tiap tahun, tiap bulan Ramadan. Jadi asam suwal qamaru bihusban, Allah Allah adakan putaran ya, waktu, putaran waktu tahun, putaran bulan. Lalu wan najmu was-sajaru yasjudan, ya kan? Dan najmu itu adalah buah-buahan ya, dan tumbuh-tumbuhan, tanaman dan tumbuh-tumbuhan, tanaman dan pohon, tanaman dan pepohonan, tanaman dan pepohonan. Lalu Jadi sampai di mana tadi? Asyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasajaru yasjudan was-samaa rafa'a wa wada'al mizan. Dan kemudian Allah meninggikan langit dan juga meletakkan mizan. Meletakkan mizan berarti membuat ketentuan ya, membuat konsep, berkonsep. Berarti Allah berkonsep. Ala tatghaw fil mizan, agar manusia tidak menyalahi konsep. Harus sesuai konsep, yaitu Quran. Lalu wa aqimul wazna bil qisti, dan kemudian maka terapkanlah konsep itu dengan seadil-adilnya, wala tuhsirul mizan, dan jangan sampai kita keluar dari konsep, keluar dari Quran. Lalu wal ardu wa du'ahal lil anam, dan setelah itu Allah meratakan dunia, bumi, lil anam. Fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmam. Di dalamnya ada, setelah ada konsep, ada manusia, baru bumi. Baru bumi. Di dalamnya ada apa? Ada
buah-buahan dan kurma yang berkelopak maya. Wal habbu zul asfi war rayhan, dan biji-bijian yang berkulit, buah-buahan yang memiliki cangkang, durian, rambutan, buah mangga, salak, pisang, jambu, pepaya, lagi segala buah-buahan, sirsak, ya, melon, semangka, dan sebagainya. Waraihan, dan bunga-bunga yang harum wanginya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana lagi, nikmat manakah lagi yang kita pungkiri, kita dusta. Lokasi kamu nggak bisa kalkulasi belanjanya, alokasi semua. Alokasi mulut, terus alokasi keperluan untuk tetap bertahan hidup. Nah, nikmat mana lagi yang kita dustakan? Halo? Iya. Terus apa lagi? Terakhir yang ayat 14. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Menciptakan manusia dari tanah liat yang seperti tembikar. Baru setelah itu tadinya manusia yang pertama kan khalaqal insana alamahul bayan. Insan yang baru berupa nafas, ya, yang masih baru berupa nafas. Nah, ini khalaqal insana, ya, manusia yang kedua udah berupa fisik, ya, min salsalin kal fakhar, kata Allah. Kemudian Allah ciptakan manusia yang berupa nih, jasad ini nih, min salsalin kal fakhar, seperti tembikar. Ini kan tembikar ini, yang kemudian ditiupkan ruh, ya, sukma, menjadi sosok seperti ini. Tembikar yang menjadi dinamis, ya. Tuh, matanya bergerak, hidungnya gerak, mulutnya gerak, ya. Jadilah manusia. Gitu guys, ya. Maka kesimpulannya sebenarnya konsep ada 3 hal penting banget, ya. Kalau ingin bisa lebih keren lagi, ikutin konsepnya Allah. Ikutin konsepnya Allah. Jangan bikin konsep baru. Udah, ini konsep Allah aja, gitu. Ya. Masalahnya nenek moyang kita nggak nurut sama Allah, bikin konsep baru, dan kita akhirnya seperti ini, ya. Apa-apa serba sulit kita peroleh, ya. Buah-buahan sulit kita peroleh, durian aja mahal, beras aja per kilonya semakin naik, ya. Sembako semua semakin naik harganya, sulit. Bisa kita peroleh, tapi kita harus bayar dengan ribuan keringat.
Bisa kita peroleh kebutuhan sembako itu, tapi kita harus bayar dengan ribuan keringat. Kita harus berkeringat berpuluh-puluh dulu baru dapat telur sekilo, dapat minyak sekilo, dapat beras sekilo. Ya. Dengan imbalan tenaga kita, peluh kita, capek kita, ya, belum makmur sebenarnya kita. Pengen makmur gak? Ini pakai konsep Allah. Ya, coba deh. Irji ila rabbiki, kembali ke konsepnya Allah. Udah ya, nenek moyang kita udah telanjur netepin konsep, biarin. Ya. Nah, yang mesti kita perjuangkan adalah bagaimana mengembalikan konsep Allah kepada lingkungan kita, di sekitar kita, di Nusantara ini, bahkan dunia. Ya, biar kita dapat memperoleh, ya, kebahagiaan, kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian, ya, ke takjuban ciptaan Allah. Itu guys. Oke. Terima kasih. Ya, itu udah sampai ayat ke-14. Kita lanjut ke ayat 15 esok hari. Tentunya bersama saya Sampanwe terus membudayakan tadabur biar jiwa kita melek, biar jiwa kita hidup, ya, biar jiwa kita bangun, hidup bangun, ya. Oke, demikian saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.